I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. Usai tes JRS, Marc Marquez merasa senang dengan pengembangan baru Ducati di tes MotoGP JRS 2026. Marc Marquez melaporkan peningkatan kepercayaan diri pada bagian depan motor setelah menguji aerodinamika baru Ducati di tes MotoGP JRS. Kini tertinggal 44 poin dari pemimpin klasemen Marco Bezzecchi. Setelah mengalami kecelakaan di MotoGP Spanyol hari Minggu, Marc Marquez mencoba berbagai pengembangan aerodinamika dan sasis pada motor Ducatinya selama uji coba hari Senin. Juara dunia bertahan meninggalkan JRS sebagai pembalap Ducati tercepat di belakang 3 pembalap Aprilia, dan sempat memimpin catatan waktu dengan 1 menit 36,277 detik pada sesi siang. Marquez, yang berkelakar bahwa tersingkirnya dia lebih awal dari balapan pada hari Senin, berarti dia merasa lebih segar dari yang diperkirakan, menyelesaikan total 68 lap, dan menyatakan kondisi fisiknya baik-baik saja. Dari sisi teknis, fairing dan aerodinamika lengan ayun yang direvisi adalah perkembangan yang paling jelas, tetapi ia juga memiliki sasis yang dimodifikasi. Saya mulai merasa sedikit lebih percaya diri dengan bagian depan motor, terutama di tikungan kiri, yang biasanya merupakan salah satu titik kuat saya, dan saya kesulitan di sana selama balapan-balapan awal ini, kata Marc Marquez. Dan di tikungan kanan juga, kami sedikit meningkat, jadi pada dasarnya, kami tidak kehilangan kekuatan utama kami, dan kami sedikit meningkat di titik-titik lemah kami. Marc senang, manajer tim David Tardozzi mengkonfirmasi bahwa aerodinamika menjadi prioritas, sambil menjelaskan bahwa Marquez dan rekan setimnya, Pecco Bagnaia, saat ini sedang menghadapi kesulitan yang berbeda dengan GP26. Kami banyak meneliti area aerodinamis karena tampaknya itu adalah salah satu kemungkinan yang kami miliki untuk meningkatkan motor, dan jujur saja, kami menemukan sesuatu, kata Tardozzi. Marc senang dengan konfigurasi baru ini. Sementara di sisi lain, Pecco masih memiliki beberapa pertanyaan. Tardozzi menambahkan, masing-masing dari mereka ingin meningkatkan bidang yang berbeda. Pecco ingin meningkatkan area pengereman dan memasuki tikungan, sementara Marc lebih fokus pada kecepatan menikung yang tinggi. Jadi kami mencoba mencari solusi untuk keduanya. Sekali lagi, dari pihak Marc, mungkin ya, dari pihak Pecco, kita lihat saja nanti. Bagnaia, yang juga gagal menyelesaikan balapan hari Minggu karena masalah teknis, finish di urutan ke-10 dalam catatan waktu gabungan, 0,727 detik di belakang Ai Ogura. Cukup puas dengan beberapa hal. Katanya, paket aerodinamika bekerja dengan baik, jadi jelas bahwa kita membutuhkan lebih banyak waktu untuk memahami semuanya dan tim perlu menganalisis semuanya. Tetapi cukup yakin bahwa hari ini kita telah membuat langkah kecil, sekarang kita hanya perlu lebih fokus pada pengereman motor. Dan hari ini kita mencoba sesuatu, mungkin kita menemukan arah yang tepat. Jadi, untuk Le Mans, saya harap kita akan memiliki sesuatu untuk ditingkatkan. Tes MotoGP JRS 2026, David Tardozzi tantang Aprilia dengan kemajuan motor Ducati GP26. Ducati mengeluarkan pernyataan menantang di MotoGP, kami akan memberikan sesuatu yang ekstra sekarang. Ducati bereksperimen dengan aerodinamika baru di tes MotoGP JRS, mencari lebih banyak downforce untuk memperkecil selisih performa dengan Aprilia. Ducati sangat fokus pada aerodinamika selama tes MotoGP JRS pada hari Senin, karena mereka ingin mengurangi kesenjangan performa dengan Aprilia. Meskipun rentetan kemenangan Marco Bezzecchi berakhir di tangan Alex Marquez pada hari Minggu, pembalap Aprilia itu memperluas keunggulan kejuaraannya atas pembalap Ducati terdepan, Fabio Di Giannantonio, dengan meraih posisi kedua. Aprilia menempatkan 4 pembalap di 6 besar, sementara tim pabrikan Ducati mengalami mimpi buruk karena gagal meraih poin ganda, dengan Marc Marquez terjatuh dan Pecco Bagnaia mundur karena masalah teknis. Manajer tim David Tardozzi menegaskan bahwa fokusnya adalah meningkatkan downforce, terutama di tikungan kecepatan tinggi.
Saya pikir sangat penting untuk memiliki downforce yang dapat diberikan oleh aerodinamika yang tepat, terutama di tikungan cepat di mana kita tahu Aprilia telah membuat lompatan besar dan di mana selama akhir pekan, selain Alex, yang sangat cepat, Aprilia berkinerja lebih baik daripada kami, kata Tardozzi kepada Sky Italia pada tes hari Senin. Jadi kami sedang melakukan beberapa pengujian, bereksperimen dengan campuran aerodinamis untuk menemukan solusi yang tepat, terutama di tikungan 11 dan 12, tempat Marc Marquez mengalami kecelakaan kemarin. Tambahan downforce juga akan membantu mengatasi angin yang menurut Tardozzi menyebabkan kecelakaan Marquez. Sayangnya, kemarin juga ada sedikit angin, beban di bagian depan tidak seperti seharusnya, dan pada dasarnya motor sedikit terangkat di sana dan kehilangan cengkeraman depan, jelas Tardozzi. Itulah mengapa kami bekerja keras hari ini di dua tikungan tersebut, di sektor 4, untuk meningkatkan beban aerodinamis di bagian depan. Sesuatu yang ekstra, Tardozzi yakin bahwa Ducati dapat terus memberikan perlawanan kepada Aprilia di putaran-putaran mendatang. Ya, saya percaya bahwa dari balapan ini, dan terutama dari balapan berikutnya, kami akan memiliki sesuatu yang ekstra untuk menjadi lebih kompetitif dan bertarung lebih konsisten dengan Aprilia. Yang, saya ulangi, telah kami lakukan di sini, tetapi saya pikir akan ada trek di mana mereka akan lebih cepat dari kami secara otomatis, seperti Silverstone misalnya, di mana secara historis mereka lebih cepat dari kami. Tapi mari kita lihat, Grand Prix Prancis di Le Mans akan berlangsung dalam 2 minggu lagi. Tes Jerez MotoGP 2026, Aprilia mengungkap solusi aerodinamika MotoGP inovatif terbaru pada tes di Jerez. Aprilia telah memperkenalkan solusi aerodinamika inovatif terbarunya pada tes MotoGP Jerez. Aprilia memasang sayap pada Aprilia RSGP milik Marco Bezzecchi pada tes Jerez 2026. Satu set sayap baru telah muncul di tes MotoGP Jerez pada Aprilia RSGP. Sayap-sayap tersebut merupakan inovasi aerodinamika terbaru dari pabrikan Noal, yang pertama kali memperkenalkan fairing efek tanah, yang menonjol ke MotoGP pada tahun 2022, dan yang telah menggunakan lubang yang dapat ditutup pada fairing, untuk mengalihkan udara, dan meningkatkan kecepatan tertinggi sejak awal musim ini. Pada uji coba di Jerez, Aprilia memperkenalkan inovasi aerodinamika terbarunya, dengan serangkaian sayap baru, yang dipasang pada fairing atas di sekitar kaca depan. Sayap-sayap tersebut memiliki bentuk yang mirip dengan sayap samping bidang ganda yang telah digunakan Ducati selama beberapa musim, tetapi letaknya jauh lebih tinggi di kedua sisi kaca depan. Pada posisi ini, sayap-sayap tersebut berpengaruh pada aliran udara di atas punggung pengendara saat mereka menunduk di jalan lurus. Bidang atasnya jelas melengkung sedemikian rupa, sehingga menciptakan tekanan rendah di belakangnya, dan karenanya efek downforce. Jadi ini tampaknya lebih dari sekadar deflektor sederhana yang bertujuan mengurangi hambatan dengan mengatur aliran udara di atas pengendara. Saat pengereman, ada kemungkinan mereka akan terhenti oleh pengendara yang duduk di belakang mereka. Kita tahu bahwa Aprilia adalah pabrikan yang terbuka untuk memanfaatkan aliran udara yang mengalir dari tubuh pengendara, karena mereka adalah pabrikan pertama yang memperkenalkan sayap kaki yang dipasang di sisi unit jok selama musim lalu. Sejarah ini berarti bahwa kemungkinan Aprilia menggunakan sayap pelindung ini untuk mengatur aliran udara di atas pengendara tidak dapat sepenuhnya diabaikan, tanpa penjelasan dari Aprilia atau komentar dari para pengendara. Selain itu, pelat ujung tampaknya dibentuk sedemikian rupa untuk mengatur aliran udara di sekitar pengendara, mungkin untuk mengurangi hambatan di lintasan lurus, tetapi berpotensi untuk meningkatkan efektivitas sayap kaki. Sayap-sayap tersebut muncul di motor Marco Bezzecchi selama uji coba pada tanggal 27 April seperti yang terlihat dalam unggahan Instagram di halaman MotoGP Sky Sport Italia, dan dipasangkan dengan sayap belakang berbentuk kotak yang memulai debutnya di uji coba Valencia tahun lalu, dan telah menjadi favorit Bezzecchi sejak awal musim ini dan semua pembalap Aprilia di Jerez akhir pekan lalu.